Malam itu, jarum jam tepat menunjukkan pukul 23.45. Suasana di dalam rumah kontrakan tipe 36 itu sudah sangat sunyi. Hanya suara detak jam dinding dan dengungan rendah kulkas tua di dapur yang memecah keheningan. Seisi rumah sudah terlelap dalam mimpi mereka masing-masing, namun tidak denganku. Sebagai seorang pria matang di usia 32 tahun, hasrat biologisku sedang berada di titik puncak. Ada energi yang meluap-luap dan butuh pelampiasan segera. Aku sempat ragu, namun dorongan itu begitu kuat. Aku mengira ruang tengah sudah kosong melompong, sebuah tempat yang kuanggap aman untuk menuntaskan kegelisahan ini tanpa gangguan. Tapi ternyata aku salah besar. Ibu Sofia, ibu mertuaku, masih duduk tegak di sofa beludru coklat itu. Dan satu tatapan mata yang bertemu di remang cahaya lampu TV malam itu mengubah segalanya. Status kami yang semula adalah menantu dan mertua, seketika bergeser menjadi sepasang jiwa yang saling membutuhkan dalam kesepian. Namaku Andra. Aku adalah seorang arsitek freelance yang sedang mencoba menata kembali puing-puing hidupku. Aku memiliki 2 orang putra yang menjadi penyemangat hidupku. Rian yang berusia 6 tahun dan Dika yang baru menginjak 3 tahun. Saat ini, aku ingin berbagi sebuah fragmen kelam, namun berujung manis dalam hidupku. Sebuah cerita yang terjadi saat aku masih menyandang status duda. Sudah sekitar 14 bulan aku resmi berpisah dengan mantan istriku, Maya. Luka itu masih terasa jika diingat. Pengkhianatan yang ia lakukan benar-benar di luar nalar. Ia berani membawa pria lain ke dalam rumah kami. Bahkan tertangkap basah sedang berhubungan intim di atas ranjang yang kami beli bersama. Kejadian itu tak bisa dimaafkan. Tanpa berpikir panjang mengenai bagaimana nasib finansialku ke depan, aku langsung menggugat cerai. Proses hukum di pengadilan agama berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Hakim memberikan hak asuh kedua anakku sepenuhnya kepadaku. Maya, ia memilih pergi menyongsong kebebasan bersama kekasih gelapnya, tanpa menoleh sedikit pun pada anak-anak yang ia lahirkan. Dalam badai emosi itu, aku memutuskan untuk kembali tinggal di rumah Ibu Sofia, ibu mertuaku di pinggiran kota Bandung. Mengapa aku kembali ke sana? Karena Ibu Sofia sangat mencintai cucu-cucunya. Beliau tidak ingin dipisahkan dari Rian dan Dika. Luar biasanya, beliau mengakui semua kesalahan putrinya. Tak ada sedikit pun pembelaan untuk Maya. Beliau justru merasa malu dan gagal mendidik anaknya, sehingga kasih sayangnya tumpah sepenuhnya kepadaku dan anak-anak. Di rumah itu, aku sempat bersumpah pada diriku sendiri untuk tidak akan menikah lagi. Fokusku hanya satu, membesarkan 2 jagoanku. Aku sempat berencana mencari pekerjaan tetap di kantor konsultan arsitektur besar di Jakarta. Namun, Ibu Sofia melarang. Nak Andra, untuk urusan dapur, uang pensiunan almarhum bapak sebagai mantan kepala sekolah masih lebih dari cukup. Anak-anakmu masih butuh sosok ayah di rumah. Jangan pergi jauh dulu, begitu pesannya suatu sore. Hari-hari pun berlalu. Perasaanku mulai stabil. Tinggal di rumah, mengurus desain proyek kecil-kecilan, sambil melihat anak-anak tumbuh, membuat hidupku terasa berarti. Namun, manusia tetaplah manusia. Di saat sunyi malam menyergap, aku sering merasa kesepian yang teramat sangat. Ingatan tentang kemesraan masa lalu kadang muncul tanpa diundang. Saat-saat di mana ada seseorang yang bermanja di pundakku. Aku berusaha menepis pikiran itu. Berbulan-bulan aku bertahan dalam kesunyian batin. Namun, semakin ditekan, keinginan untuk memiliki pendamping hidup justru semakin menguat. Sebagai pria yang pernah berumah tangga, aku tahu betul bagaimana rasanya memiliki saluran sah untuk kebutuhan biologis. Akhirnya,
aku mulai terbiasa melatih jemari sendiri untuk sekadar meredakan ketegangan. Meski aku sadar, sensasinya jauh berbeda dan menyisakan kekosongan di hati. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik membasahi bumi, aku melihat Ibu Sofia sedang menonton acara berita di ruang tengah. Usianya sudah memasuki 52 tahun, namun guratan kecantikan masa mudanya masih tersisa jelas. Aku memberanikan diri mendekat, membawa beban pikiran yang selama ini kupendam. "Bu," panggilku pelan. "Iya, Andra, belum tidur?" tanya beliau tanpa mengalihkan pandangan dari layar TV. "Apa boleh kalau suatu saat nanti Andra menikah lagi?" tanyaku langsung ke inti. Beliau menoleh, sedikit terkejut namun tersenyum lembut. "Ya tentu boleh, Nak. Masa mau menduda selamanya? Memangnya sudah ada calonnya?" "Belum ada, Bu. Cuma tanya pendapat Ibu saja." Aku berpindah duduk ke sampingnya. "Kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana?" "Ibu tidak masalah. Justru bagus kalau ada wanita yang bisa mengurusmu dan anak-anak. Ibu sudah tua, tidak selamanya bisa membantu kalian," jawabnya tulus. Aku tersenyum lega. "Terima kasih ya, Bu. Oh iya, kalau Ibu sendiri apa tidak kesepian? Apa tidak ada keinginan menikah lagi?" Ibu Sofia tertawa kecil. Suara tawanya terdengar getir namun manis. "Kamu ini, Ibu sudah keriput begini, siapa yang mau? Lagi pula, urusan seperti itu sudah Ibu lupakan sejak Bapak tiada. Ibu sudah terbiasa sendiri." "Tapi kan Ibu butuh teman bicara di malam hari," balasku pelan. "Sudah biasa, Andra. Benar-benar sudah terbiasa," pungkasnya. Percakapan itu berakhir di sana, namun meninggalkan kesan mendalam bagiku. Waktu terus bergulir hingga tak terasa aku sudah menduda selama hampir 1,5 tahun. Kebiasaan melatih jemari itu sudah menjadi rutinitas yang sulit dihilangkan. Aku melakukannya di mana saja ada kesempatan. Kamar mandi, dapur, atau saat rumah benar-benar sepi. Hingga sampailah pada malam bersejarah itu. Hasratku sedang berada di puncaknya. Jarum jam menunjukkan pukul 23. Aku yakin Rian dan Dika sudah pulas. Dengan hanya mengenakan sarung tanpa atasan, aku keluar kamar menuju ruang tengah. Rencananya, aku ingin mencari suasana baru sambil menonton film tengah malam untuk memacu imajinasiku. Namun, saat aku melangkah keluar, aku melihat cahaya TV masih berpender. Di sana, Ibu Sofia masih duduk tenang dengan secangkir teh melati yang sudah dingin di depannya. Beliau tampak melamun. Awalnya aku ingin balik kanan dan kembali ke kamar. Namun, sebuah pemikiran gila dan nekat tiba-tiba melintas di kepalaku. Entah setan apa yang merasuki, aku justru ingin jujur tentang kebutuhanku kepadanya. "Loh, Andra, kenapa berdiri di situ?" tegur beliau menyadari keberadaanku. Aku mendekat dengan jantung berdegup kencang. Aku duduk di sampingnya. Kepalaku tertunduk. "Bu, sebenarnya ada yang ingin Andra bicarakan. Sesuatu yang sangat serius." Suaraku bergetar. Ibu Sofia mematikan TV, memberikan perhatian penuh. "Ngomong apa? Kok mukanya tegang begitu?" Andra mau minta tolong, tapi Andra takut ibu marah. "Ya, tergantung apa dulu toh. Ngomong yang jelas," desaknya dengan nada yang masih ramah. Dengan keberanian yang tersisa, aku memberikan isyarat melalui gerakan tanganku, menunjukkan apa yang selama ini aku lakukan sendirian untuk melepas penat batin. Ibu Sofia terdiam seketika. Matanya membulat, menyadari maksud menantunya. "Maksudmu, kamu mau ibu yang membantu itu?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. "Iya, Bu. Andra sudah tidak kuat. Andra tidak tahu harus kemana lagi," jawabku putus asa. Hening yang sangat lama menyelimuti kami. Aku sudah bersiap jika beliau akan menamparku atau mengusirku malam itu juga.
Beliau justru menghela napas panjang dan tersenyum tipis. "Ibu ndak tahu apa masih bisa, Andra. Sudah belasan tahun ibu tidak pernah disentuh atau menyentuh pria sejak almarhum bapak pergi." Mendengar itu, aku mendongak. "Jadi, ibu tidak marah?" "Untuk apa marah? Itu kebutuhan manusiawi. Ibu paham betapa beratnya menahan itu sendirian," jawabnya lembut sambil sedikit terkekeh untuk mencairkan suasana. Seolah mendapat lampu hijau, aku mendekat. "Biar Andra bantu ibu mengingat kembali ya." Aku bangkit dan sedikit menunjukkan perahu motor yang selama ini tersembunyi di balik sarungku. Ibu Sofia terpaku. Wajahnya memerah, namun ada binar ketertarikan yang tak bisa ia sembunyikan. "Ibu cuma kagum saja. Ternyata kamu sehebat itu," bisiknya sambil perlahan meraihnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah simfoni yang tak pernah kubayangkan. Meski usianya tak lagi muda, Ibu Sofia jauh lebih berpengalaman dan lembut daripada mantan istriku. Ia tahu persis bagaimana cara memberikan kenyamanan. Perhatiannya benar-benar tulus. Suasana ruang tengah yang remang-remang menjadi saksi bagaimana dua jiwa yang lama kekeringan itu saling menyiram dengan kasih sayang. Suara TV yang tadi bising kini berganti dengan bisikan-bisikan syahdu yang mendamaikan jiwa. Aku merasa kembali hidup. Setelah badai hasrat itu mereda, kami duduk bersandar di sofa, mengatur napas yang masih memburu. "Kamu mengingatkan ibu pada almarhum suamiku, Andra," katanya sambil membelai rambutku. "Andra juga merasa sangat nyaman, Bu. Maafkan Andra ya." "Sudahlah, tapi ingat, cepatlah cari istri yang sah. Kasihan kamu, kasihan ibu juga kalau begini terus," godanya sambil mencubit pinggangku. Aku menatap matanya dalam-dalam. "Kalau menurut Andra ibu masih sangat cantik dan bisa, kenapa Andra harus cari yang lain?" Beliau tertawarnya. "Ah, mana ada yang mau sama wanita tua begini." "Andra mau, Bu. Andra bersedia menjaga ibu selamanya," ucapku serius. Ibu Sofia terdiam. Tak lama kemudian, air mata menetes dari sudut matanya. Ia memelukku erat. Bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan kebahagiaan karena merasa masih dihargai dan dicintai sebagai seorang wanita. Beberapa bulan setelah malam itu, setelah melalui banyak pertimbangan dan pembicaraan hati ke hati, kami memutuskan untuk meresmikan hubungan kami secara agama dan negara. Meskipun banyak tetangga yang berbisik tentang perbedaan usia, kami tidak peduli. Ibu Sofia adalah sosok imam dalam hidupku yang sebenarnya, dan aku adalah pelindung baginya. Kisahku mengajarkan bahwa jodoh adalah rahasia Tuhan yang paling misterius. Kadang, orang yang kita kira akan menemani selamanya justru pergi meninggalkan luka sedalam lautan. Namun, Tuhan selalu punya cara unik untuk menyembuhkan luka itu. Terkadang melalui orang yang sudah ada di depan mata kita, namun tak pernah kita duga sebelumnya. Cinta tidak mengenal angka pada usia atau status sosial. Kenyamanan, ketulusan, dan rasa saling menghargai adalah fondasi yang utama. Malam itu, jarum jam dinding di ruang tengah seolah berdetak lebih kencang dari biasanya, tepat di angka 23.45. Suasana di dalam rumah kontrakan tipe 36 di pinggiran Bandung itu sudah sangat sunyi. Hanya suara rintik hujan sisa sore tadi yang sesekali jatuh dari talang air, memecah kesunyian yang mencekam. Seisi rumah sudah terlelap,
Anak-anakku sudah hanyut dalam mimpi mereka, dan seharusnya aku pun demikian. Namun, sebagai seorang pria matang di usia 32 tahun, ada badai yang sedang berkecamuk di dalam dadaku. Hasrat biologisku sedang berada di titik didih yang sulit dikendalikan. Selama berbulan-bulan, aku mencoba menekannya dengan kesibukan sebagai seorang arsitek freelance. Namun, malam ini pertahananku runtuh. Ada energi yang meluap-luap dan butuh pelampiasan segera. Aku sempat berdiri mematung di balik pintu kamar, mengatur napas yang mulai memburu. Aku mengira ruang tengah sudah kosong melompong, sebuah tempat yang kuanggap aman untuk menuntaskan kegelisahan ini tanpa gangguan, jauh dari jangkauan anak-anak. Namun, saat kaki telanjangku menyentuh ubin dingin di ruang tengah, jantungku seolah berhenti berdetak. Di sana, di bawah temaram lampu gantung yang mulai redup, Ibu Sofia, ibu mertuaku, masih duduk tegak di sofa beludru coklat itu. Pandangannya kosong menatap layar televisi yang menampilkan semut-semut statis. Dan di detik itu, saat sepasang mata kami bertemu, sebuah tarikan gravitasi aneh terjadi. Satu tatapan malam itu mengubah segalanya. Status kami yang semula adalah menantu dan mertua, seketika bergeser menjadi sepasang jiwa yang saling menemukan di tengah gurun kesepian yang sama. Namaku Andra. Hidupku setahun terakhir ini tak ubahnya seperti sketsa bangunan yang roboh sebelum selesai dibangun. Aku memiliki 2 orang putra yang menjadi satu-satunya alasanku untuk tetap bangun setiap pagi. Rian yang berusia 6 tahun dan Dika yang baru menginjak 3 tahun. Luka akibat pengkhianatan mantan istriku, Maya, masih menyisakan trauma yang mendalam. Aku masih ingat dengan jelas aroma parfum pria asing yang tertinggal di spray tempat tidur kami saat aku pulang lebih awal dari kantor. Kejadian itu seperti belati yang menghujam jantungku berkali-kali. Maya tidak hanya berkhianat, ia menghancurkan konsep rumah yang telah kubangun dengan susah payah. Tanpa banyak bicara, aku langsung menggugat cerai. Proses hukum di pengadilan agama berjalan pahit namun cepat. Hakim memberikan hak asuh sepenuhnya kepadaku setelah melihat bukti-bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan. Maya pergi begitu saja, memilih menyongsong kebebasan bersama kekasih gelapnya, meninggalkan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Dalam kehancuran itu, Ibu Sofia hadir sebagai malaikat pelindung. Beliau adalah sosok ibu mertua yang sangat langka. Bukannya membela putrinya, beliau justru berdiri di sampingku, memeluk cucu-cucunya, dan menangis meminta maaf atas perilaku Maya. Andra, tinggallah di sini. Ibu tidak sanggup jika harus jauh dari Rian dan Dika. Biarlah rumah ini menjadi tempat kalian memulai hidup baru. Ucapnya kala itu dengan suara serak. Aku pun menetap di sana, mencoba menata kembali karir arsitekturku dari nol sambil berperan ganda sebagai ayah sekaligus ibu. Namun, tinggal di rumah mertua sebagai duda bukanlah perkara mudah. Ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh sekedar kesibukan menggambar denah atau bermain bersama anak-anak. Seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa Ibu Sofia juga memendam kesepian yang sama. Sejak suaminya, seorang mantan kepala sekolah yang dihormati, meninggal dunia 5 tahun lalu, beliau praktis hidup dalam pengabdian pada cucu. Beliau jarang keluar rumah atau bersosialisasi. Pernah suatu malam, saat kami hanya berdua di meja makan setelah anak-anak tidur, aku mencoba mencairkan suasana. Bu, apakah ibu tidak merasa bosan hanya di rumah terus? Tanyaku sambil menyesap kopi hitamku. Ibu Sofia menghentikan aktivitasnya merapikan piring. Ia tersenyum, namun matanya tidak ikut tersenyum. Bosan itu relatif, Andra. Bagi ibu, melihat kalian sehat dan makan dengan lahap sudah cukup. Tapi ya, terkadang
Ibu merasa seperti ada yang hilang. Teman bicara, pancingku. Lebih dari itu, perasaan bahwa kita masih dibutuhkan sebagai seorang manusia, bukan hanya sebagai seorang nenek, jawabnya filosofis. Pernyataan itu terus terngiang di kepalaku. Aku mulai menyadari bahwa di balik ketegaran wajahnya yang mulai dihiasi kerutan halus, ada seorang wanita yang juga rindu akan sentuhan, perhatian, dan kasih sayang yang tulus. Kembali ke malam itu, pukul 11 lewat. Aku berdiri mematung di samping sofa. Ibu Sofia menoleh ke arahku. Tampak sedikit terkejut melihatku hanya mengenakan sarung tanpa baju, memperlihatkan sisa-sisa tubuh atletisku yang sedikit berkeringat. "Andra, belum tidur? Kamu tampak gelisah," sapanya lembut. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Aku duduk di sofa yang berseberangan dengan beliau, meremas jemariku sendiri. Jantungku berpacu seperti pelari maraton. "Bu, Andra ingin jujur. Sudah berbulan-bulan Andra menahan perasaan ini. Perasaan kesepian yang menyiksa. Sebagai pria, Andra merasa butuh jalan keluar." Ibu Sofia mematikan televisi. Suasana menjadi sangat intim dan privat. Hanya ada kami berdua di ruang tengah yang luas itu. "Maksudmu, kamu butuh seorang wanita?" Andra tidak bisa sembarangan mencari wanita di luar, Bu. Andra takut salah pilih lagi. Andra takut anak-anak akan terluka lagi. Tapi di sisi lain, Andra tidak tahan jika harus terus-menerus melatih jemari sendirian setiap malam. Ucapku dengan nada yang sangat rendah, hampir tidak terdengar karena malu. Ibu Sofia terdiam. Aku melihat jakunya bergerak. Ia menelan ludah. Keheningan itu terasa seperti berjam-jam. Aku sudah bersiap untuk berdiri dan meminta maaf, lalu masuk ke kamar dengan rasa malu yang luar biasa. Namun, sebelum aku beranjak, tangan lembutnya menyentuh punggung tanganku. "Andra, Ibu paham, sangat paham. Tahukah kamu, Ibu pun terkadang merasakan hal yang sama. Kesepian itu seperti lubang hitam yang menghisap energi kita." Aku memberanikan diri menatap matanya. "Lalu, apa yang harus Andra lakukan, Bu? Bolehkah Andra minta tolong kepada Ibu?" Pertanyaan itu sangat tabu, sangat berbahaya. Namun, ada semacam kesepahaman batin yang sudah terbangun di antara kami selama setahun terakhir ini. Ibu Sofia tidak menarik tangannya. Ia justru membelai jemariku dengan ibu jarinya. "Ibu sudah tua, Andra. Kulit ibu sudah tidak sekencang dulu. Apa kamu yakin tidak akan menyesal?" Tanyanya dengan nada ragu namun penuh harap. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku berdiri, lalu perlahan menunjukkan perahu motor yang selama ini terperangkap di balik sarungku. Simbol dari segala gairah dan rasa frustasi yang kupendam selama menduda. Mata Ibu Sofia membelalak. Ia tampak terpesona sekaligus gugup. "Ya Tuhan, Andra. Bantu Andra, Bu. Biarkan malam ini kita melupakan sejenak status kita. Biarkan kita hanya menjadi dua manusia yang saling menyembuhkan," bisikku. Ibu Sofia bangkit dari duduknya. Dengan gerakan yang sangat anggun dan penuh kasih, ia mendekat. Pengalaman
Kepribadiannya sebagai wanita yang pernah mendampingi seorang suami selama puluhan tahun terlihat dari bagaimana ia menyentuhku. Ia tidak terburu-buru. Ia memperlakukan setiap inci tubuhku seperti sebuah karya arsitektur yang sangat berharga. Malam itu, ruang tengah berubah menjadi saksi bisu sebuah ceramah rohani yang syahdu dan mendamaikan jiwa. Bukan hanya urusan biologis, namun ada pertukaran energi yang luar biasa. Ibu Sofia jauh lebih tangkas dan penuh perasaan daripada mantan istriku. Ia tahu di mana letak rasa sakitku, dan ia tahu cara membasuhnya dengan kelembutan. Setelah badai itu mereda, kami terkapar di atas karpet tebal, saling berpelukan di bawah cahaya rembulan yang masuk melalui celah jendela. Andra, kamu membuat ibu merasa hidup kembali, bisiknya di telingaku. Ibu juga, terima kasih telah menjadi pelabuhan terakhir bagi perasaan Andra yang kacau ini. Kejadian malam itu tidak berhenti di sana. Kami menyadari bahwa apa yang kami miliki bukan sekadar nafsu sesaat, melainkan kecocokan jiwa yang dalam. Beberapa bulan kemudian, setelah melakukan diskusi panjang dan meminta restu dari keluarga besar dengan cara yang sangat hati-hati, kami memutuskan untuk meresmikan hubungan kami. Aku menyadari satu hal, dunia mungkin akan menghakimi. Orang-orang mungkin akan mencibir perbedaan usia kami atau status masa lalu kami. Namun, di mataku, Ibu Sofia adalah wanita paling cantik yang pernah kutemui. Ia bukan hanya ibu bagi anak-anakku, tapi ia adalah rumah sesungguhnya bagi hatiku. Kisahku ini adalah bukti bahwa Tuhan punya cara yang sangat rahasia untuk menyembuhkan luka. Jangan pernah menutup hati, karena mungkin saja pengganti yang dikirimkan Tuhan untukmu adalah seseorang yang selama ini berada di dekatmu, menjaga anak-anakmu, dan mendoakan kebahagiaanmu setiap malam. Bagaimana menurut kalian tentang perjalanan hidupku? Apakah usia benar-benar menjadi penghalang jika dua hati sudah menemukan frekuensi yang sama? Mari berdiskusi di kolom komentar dengan bijak. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti kisah-kisah nyata lainnya yang menggugah jiwa.